Memulai renungan ini saya mempunyai ilustrasi yang harus kita dengarkan secara seksama untuk mengerti arti keselamatan itu. Ilustrasi keselamatan ini berbicara tentang anak-anak yang ada di pesawat. Pertama, suatu hari, sebelum saya harus jelaskan dulu apa itu pesawat dan kenapa anak-anak, karena pasti kita tidak mengerti ilustrasinya kalau tidak mengerti itu. Bahwa sering di pesawat itu anak-anak suka menangis. Itu terjadi karena ada namanya jet lag. Jet lag itu ada tekanan ketika kita naik itu seperti tuli dan rasanya sakit. Bagi anak-anak di bawah umur bisa terjadi cedera pada gendang telinga. Itu menyakitkan dan rasa tidak nyaman. Itu alasan pertama sehingga anak-anak biasanya menangis di pesawat. Alasan kedua adalah anak-anak bisa menangis di pesawat karena oksigen bisa dibawa dari 60, padahal kebutuhan kita itu 75 sampai 100 itu yang paling ideal. Karena turun oksigen maka rasa tidak nyaman itu muncul. Itu alasan yang bisa membuat anak-anak menangis di pesawat, jadi merasa tidak nyaman. Dan bahkan ada lagi gangguan-gangguan lain yang disebut fobia atau ketakutan karena ketinggian. Apa itu? Itulah yang kemudian membuat anak-anak di pesawat biasanya menangis. Ilustrasinya begini. Suatu hari, pada tanggal 29 Juli 2017, dalam sebuah penerbangan pesawat, seorang pramugari melihat ada seorang ibu yang sangat kesulitan karena anaknya di pesawat itu menangis terus. Seluruh orang dalam pesawat itu sudah mulai terganggu. Yang namanya pesawat sempit dan kalau ada satu ribut semua menjadi terganggu. Sungguh-sungguh terganggu. Lalu kemudian seorang pramugari itu merasa berempati. Yang lain melihatnya sinis, tapi pramugari itu melihat sangat empati. Lalu kemudian mencoba menolongnya dengan menawarkan diri. Ibu, kita gantian. Kali ini bisakah sayang gendong anak ibu. Ketika itu terjadi rupanya anak itu tenang lalu kemudian tidur sampai mendarat. Peristiwa itu dikenang dan sangat dikenang sehingga penerbangan itu memberi simbol pada penerbangannya, yaitu fly babies, terbang bersama anak-anak. Mereka kemudian memberi diskon. Kalau ada anak menangis dalam pesawat maka diskon 25% dari biaya penerbangan itu. Itu terjadi pada tanggal 22 di Hari Ibu. Nama penerbangan itu kalau Anda mau tahu silakan cari sendiri. Itu satu ilustrasi. Ilustrasi yang kedua, di pesawat yang berbeda, ada seorang bayi atau anak kecil menangis. Lalu kemudian seorang jenderal dengan penuh pangkat dan bintang menghampirinya. Orang di kapal itu, pesawat itu berusaha untuk menenangkan tapi tidak bisa. Lalu kemudian seorang yang di badannya penuh dengan pangkat, seorang perwira menghampiri anak itu dan membisikkan sesuatu. Bersamaan dengan itu juga anak itu tiba-tiba diam sampai mendarat. Orang penasaran apa sebenarnya yang dibisikkan oleh perwira tadi. Saking penasarannya mereka kemudian bertanya kepada perwira itu. Bapak luar biasa dan mampu membuat bayi itu tidak menangis sampai kita mendarat. Apa yang Bapak katakan? Bapak itu katakan, saya tidak luar biasa.
Karena saya seorang perwira, saya seorang tentara, saya dilatih untuk menakut-nakuti semua orang. Saya hanya bisikkan kepada anak itu, kau lihat semua pangkat ini. Ini saya terima karena setiap anak yang menangis di kapal, saya buang turun. Setiap kali saya buang anak itu turun, saya dapat satu pangkat lagi. Dan supaya saya tidak dapat pangkat, kau harus diam. Penerbangan itu semua selamat sampai tujuan. Kita pilih yang mana? Penerbangan pertama yang menawarkan cinta dan kasih sayang, yang kemudian mendarat dengan selamat. Atau kita akan memilih proses penerbangan yang kedua, yang hanya karena takut tidak selamat, maka kita harus pura-pura menjadi orang baik. Itulah keselamatan yang sungguhnya. Keselamatan yang sungguhnya bukanlah karena ketakutan masuk neraka. Tetapi kita menikmati keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Amal ibadah tidak menyelamatkan. Kesalehan hidup tidak bisa membuat kita diselamatkan. Yang menyelamatkan kita adalah pengorbanan Yesus Kristus. Itu yang disebut dengan anugerah, gratis. Kalau dalam bahasa daerahnya disebut alababa. Itulah keselamatan yang sungguhnya. Bahwa keselamatan itu kita seluruh perbuatan baik, amal ibadah, atau kesalehan hidup yang kita lakukan bukan karena proses untuk masuk surga. Tidak. Tapi karena kita sudah diselamatkan. Sering kita berpikir, jadi kalau kemudian perbuatan baik kita sudah tidak kelihatan lagi dan tidak nampak lagi, kamu ditebang karena kamu tidak berbuah. Pagi-pagi saya bermain WA dengan pendeta Hengki. Saya lihat di story-nya dia menulis begini. Alarm terbaik di hari Minggu adalah mama. Wah, saya beri like karena ini luar biasa. Ternyata itu juga yang saya alami. Dulu sulit sekali ke gereja. Tapi alarm yang terbaik adalah ibu. Setiap hari Minggu bangun. Wah, itu alarm terbaik. Lalu saya bilang mantap ini. Lalu dia tulis berikutnya, dia katakan begini. Kasih tahu anak-anak, jangan memancing pada jam ibadah. Saya balas dengan sedikit santai. Saya bilang 10 hukum sudah ada. Kalau tidak mau dihukum, jangan langgar 10 hukum. Pembicaraan berakhir di situ. Apa itu? Bahwa sungguhnya banyak orang yang memahami konsep keselamatan dengan cara yang salah. Mereka berpikir mereka berbuat baik itu, bahwa dengan saleh hidup itu akan masuk surga. Tidak. Bagi kita, keselamatan hanya bisa didapatkan di dalam diri Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Lalu kemudian orang berkata, bagaimana dengan orang lain? Tuhan akan menjadi hakim bagi orang lain. Saya juga punya saudara-saudara. Saya punya keluarga banyak beragama yang lain. Kalau dia mempertanyakan tentang keselamatan kepada saya harus mengatakan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukan saya yang mengatakan itu, Alkitab yang mengatakan itu. Jadi keselamatan yang kita terima ini adalah keselamatan yang harus disyukuri. Seseorang yang terangkat menjadi pegawai negeri, tetapi ketika dia sudah menjadi pegawai negeri, dia tidak lagi pernah bekerja sebagai gambaran sebagai seorang pegawai negeri, maka dia akan dipecat. Bukan karena atasannya tidak suka lagi terhadap dia, tapi karena sikap hidupnya tidak lagi menggambarkan kualitas sebagai seorang pegawai negeri. Demikian juga keselamatan ini. Keselamatan ini perbuatan baik, tutur kata yang baik, kesalehan hidup, bukan lagi cara kita untuk merangkul surga. Lalu apa hubungannya dengan bacaan kita? Dalam bacaan kita ini, kalau kita membaca di bagian yang lain, yaitu di
Markus 11 yang pernah saya jadikan khotbah waktu tabisan gereja ini. Rumahku adalah bait Allah, bukan sarang penyambung. Apa yang tidak disenangi Yesus dari proses yang terjadi dalam bacaan ini? Ketika orang menganggap bahwa keselamatan dapat dibeli dengan burung tekukur. Ketika orang menganggap bahwa kambing dan domba adalah cara untuk membeli keselamatan itu. Dan waktu Yesus marah, tidak sembrono juga. Tidak semuanya dihancurkan. Dia usir, dia lepaskan kambing domba, tapi dia berkata kepada penjual burung merpati, dia bilang apa? Ambil merpatimu. Karena kalau dia lepaskan, maka rugilah pedagang-pedagang itu. Yang salah bukan pedagang-pedagang itu. Betapa bijaksananya dia tidak buka kandang dan melepaskannya. Kalau kita menonton filmnya, pasti kita salah tafsir. Karena semua dihancurkannya, lepas burung merpati dan seterusnya. Tidak. Di dalam konsep bacaan Alkitab ini dia katakan, dia bertanya kepada, ambil semua ini dari sini. Jangan kamu buat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Kepada siapa dia berkata begitu? Kepada penjual burung merpati. Pertimbangannya apa? Kasihan mereka ini, mereka tidak tahu apa-apa. Penjual burung merpati jangan sampai dirugikan. Lepas merpati satu, kasihan dok. Itu pertimbangannya sangat luar biasa. Dia marah karena sistem yang ada di bait Allah itu, bahwa tempat itu bukan tempat untuk membeli keselamatan. Demikian juga dalam hidup kita bergereja, keselamatan itu tidak bisa dibeli. Keselamatan itu anugerah gratis, sudah kita dapatkan. Tinggal bagaimana kita menikmati keselamatan yang Tuhan berikan itu. Dengan cara apa? Merespon keselamatan yang kita sudah terima, yaitu melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Berbuat baik, tidak untuk dicatat. Oh bu, banyak-banyak saya. Banyak-banyak saya. Saya sudah 5 kilo, kalau itu emas. Sudah 5 kilo saya. Kira-kira begitu. Dengan bangga karena dia sudah pernah mempersembahkan emas 5 kilo. Lalu kemudian pada saat dia mati, dia ke surga, dia merasa bahwa koster sudah di dalam. Ini bukan koster Alparo, bukan. Ini koster lain. Karena kalau koster sini ya belum yakin. Sudah yakin. Koster sudah di dalam. Masa saya tidak? Saya pernah mempersembahkan 5 kilo. Pada saat dia masuk, lalu dia menuntut ke, kira-kira ceritanya begitu. Koster sudah di dalam, saya pasti masuk. Saya pernah menyumbang gereja 5 kilo emas. Lalu dikatakan, oh silakan masuk. Itu emas mau 5 kilo, tapi hanya cukup untuk sebelah kaki saja menginjak. Sebelahnya berdiri terus. Karena di sana emas. Tentunya gambarannya bahwa berlapis emas. Anda bisa punya, kalau 5 kilo ya baru sebelah kaki katanya. Apa yang harus kita banggakan? Sungguh bahwa keselamatan tidak diperoleh dengan cara seperti itu. Keselamatan diterima sebagai anugerah. Ada proses-proses sulit yang kita akan jalani dalam hidup ini. Tapi percayalah bahwa anugerah keselamatan itu tidak boleh dirampas oleh apapun juga. Banyak orang yang berupaya membeli keselamatan itu. Dan ada orang yang salah kaprah bahwa menganggap bahwa orang-orang yang diselamatkan itu tidak akan pernah sakit dan tidak akan pernah bermasalah. Oh tidak. Itu semua proses dialami orang yang baik dan orang yang jahat. Mengalami proses yang sama. Perbedaannya adalah bagaimana orang baik menghadapi pergumulan hidup dan bagaimana orang jahat menjalani pergumulan hidupnya. Terakhir, sebuah pertanyaan yang mungkin akan membawa kita kepada kesimpulan bisa berbeda-beda dan bisa juga sama. Kalau kita ke dokter, kalau kita ke rumah sakit dan berobat lalu sembuh, yang sembuhkan kita itu dokter atau obat? Dijawab ini. Kalau kita ke rumah sakit berobat lalu sembuh, yang sembuhkan kita itu dokter atau obat? Obat. Setuju? Jangan, tidak ada kata setuju. Obat atau dokter? Hah? Dipilih, yang namanya dipilih, tidak dipilih kalau dua-duanya. Tidak dipilih kalau dua-duanya Pak Jordi.
Dokter. Ya, ada dokter karena dia memberikan resep. Obat karena kalau belum dikasih resep tapi tidak ada obatnya. Kira-kira gitu. Jadi kesimpulannya dokter atau obat? Ya silakan diskusi sebelum pertanyaan kedua. Oh, obat. Oh, kalau bapak obat, kaum ibu dokter, pemuda obat dan dokter. Oke, tinggalkan itu. Kedua, kalau kita ke rumah sakit berobat, meninggal, ini akibat dokter atau akibat obat yang salah? Hah? Ajal. Pertanyaannya lain, jawabannya lain. Inilah keselamatan itu. Maka roaki di kau. Kalau kena kita bilang itu karena toh? Tapi kalau ada yang salah, tunjuk ke atas. Abana tia, toh? Memang begitu mi, memang maunya itu di atas. Kalau salah, tapi kalau benar, kalau salah, anu aka pepari dewata mabaliw. Tadi waktu sembuh tidak ada Tuhan disebut. Ketika mati dikata ajal. Memang begitu Tuhan, toh? Karena ketika masalah terjadi, kita langsung mencari penyebab utamanya Tuhan. Tapi ketika dia sembuh dikatakan memang roh dokter ambe, luar biasa dokter, obatnya itu. Tapi ketika dia mati, barulah Tuhan dicari-cari. Keselamatan demikian kisahnya. Bahwa sungguhnya kita setengah mati berusaha, berpikir bahwa karena kita tidak, karena Tuhan yang menganugerahkan keselamatan itu. Dan kalau kita pergi berobat, itu adalah cara menghargai hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kalau kita memang mati, itu artinya bahwa hidup yang dianugerahkan Tuhan demikianlah jauhnya